Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berdiskusi pada saat ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota dan kelompok yang akan mengisi diskusi kita pada saat ini. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Naswa Rizky Nova selaku saya sendiri dan Irtida Rusdia. Pada kesempatan kali ini kami akan berdiskusi mengenai integrasi iman, Islam, dan ihsan. Hakikat manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah semata-mata untuk ta'abudi, yaitu penghambaan yang penuh dengan cara beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Beribadah tanpa ilmu tiada guna dan akan sia-sia. Ada 3 komponen yang sering berkaitan satu sama lain dan sangat urgen untuk dijaga dan diamalkan oleh seorang hamba. 3 komponen dasar yang menjadi sempurnaannya predikat hamba di sisi Tuhannya. 3 komponen tersebut adalah iman, Islam, dan ihsan. Baik, pembahasan kali ini akan dibacakan oleh Irtida Rusdia. Pada Irtida saya persilakan. Pengertian iman. Iman dari bahasa Arab yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, pengertian iman adalah membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Dengan demikian, pengertian iman kepada Allah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Jadi, seseorang dikatakan sebagai mukmin atau orang yang beriman sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan. Iman memiliki beberapa tingkatan sebagaimana terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya iman memiliki lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan duri atau rintangan dari jalan, dan malu ada salah satu cabang dari iman. Adapun rukun-rukun iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada kadar baik dan kadar buruk. Baik, saya akan melanjutkan tentang pengertian Islam. Apa itu Islam? Islam secara etimologi berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Adapun menurut syariat, terminologi apabila dimutlakan berada pada 2 pengertian. Pertama, apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik usul yaitu pokok maupun hulu yaitu cabang, juga seluruh masalah akidah, ibadah, perkataan, dan perbuatan.
Allah Azza wa Jalla juga berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Surah Ali Imran ayat 19. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Surah Ali Imran ayat 85. Menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh kepadanya, dan ketaatan, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Adapun rukun-rukun Islam yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, naik haji bagi orang yang mampu. Pengertian ihsan. Definisi ihsan secara etimologi berasal dari bahasa Arab atau isim masdar ahsanu yu'ahsinu ihsanan, berarti baik atau penuh perhatian. Sedangkan secara terminologi, ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan kita melihatnya. Ihsan merupakan usaha selalu melakukan yang lebih baik, yang lebih afdal dan bernilai lebih, sehingga seseorang tidak hanya berorientasi untuk menggugurkan kewajiban adalah beribadah, melainkan berusaha bagaimana amal ibadahnya diterima dengan baik-baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai landasan keyakinan, Islam dan ihsan sebagai bukti nyata dari keyakinan tersebut. Bagaimana rumah kita, di mana rukun iman sebagai pondasi, rukun Islam sebagai tiang penyangga, dan ihsan sebagai atapnya. Iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang saling mendukung, menguatkan, dan tidak dapat dipisahkan. Baik, dari yang sudah kami bacakan tadi, jadi kami bisa mengambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya adalah fondasi menuju kehidupan yang bahagia dan kekal, karena ketiganya menentukan amal dan ibadah manusia semasa hidupnya. Ketiganya ibarat sebuah bangunan. Iman sebagai fondasi penyangga dan penguat suatu bangunan, dan Islam sebagai atap atau entitas yang ada di atasnya. Sehingga bila iman yang diibaratkan fondasi rapuh dan mudah roboh, maka Islam pun yang diibaratkan atap akan jatuh. Semua rukun-rukun Islam dan kewajiban dalam Islam akan ditinggalkan. Ihsan diibaratkan hiasan yang mempercantik dan memperindah bangunan tersebut dengan tujuan untuk menarik perhatian sang Khalik, karena hidup di dunia semata-mata untuk mencari keridhoannya. Dengan cara mengimplementasikan iman, Islam, dan ihsan dalam kehidupan, Allah akan meridhoi kita. Sekian diskusi kita pada hari ini. Jikalau lebih dan kurang maupun kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.